Anies Baswedan di Jalan Kebudayaan Perkuat Bumi Putra. Salam Perdesa. Sama-sama kita saksikan pemasangan simbolis panjang kepada Bapak Anies. Silakan, boleh dokumentasi, silakan. Warna tepuk tangannya. Iya, kita saksikan bersama-sama. Ternyata pas. Iya. Pas. Berjabat tangan. Terima kasih Bapak Endi. Boleh diabadikan dulu foto bersama. Oke. Cukup? Cukup? Boleh. Bapak Endi boleh sidang kembali ke tempat dan Bapak Anies tetap berada di panggung. Ya, tolong dites mic-nya apakah sudah bunyi. Boleh dites mic-nya. Ya. Sama-sama para hadirin dan undangan, kita akan mendengarkan sambutan orasi budaya oleh Bapak Anies Rashid Baswedan. Waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore, salam sejahtera untuk semuanya. Yang saya hormati para tamu kehormatan yang sudah hadir awal daripada jadwal. Boleh kasih tepuk tangan ke semuanya. Ini kita semua pasukan-pasukan penuh semangat pokoknya. Kegiatan menyesuaikan kebutuhan. Jadwal selalu bisa aduh, itu tanda komitmen kita delivery. Pokoknya jalan ya. Terima kasih buat semuanya yang dapat hadir. Nomor satu saya ingin sampaikan terima kasih Pak Ponco, terima kasih ketua pelaksana Mas Bambang yang sudah menyiapkan acara ini. Baik Bapak Mas Rini, Bambang Sutejo, double Bambang yang di sini. Kemudian juga Pak Nikmatul Akbar, pengurus lembaga kerapatan adat Melayu Riau, Ibu Yus, yang khusus yang hadir dari Pekanbaru datang, Gus Khairon, kemudian semuanya jelas satu-satu kalau kita lihat lengkap ini. Saifullah sudah hadir lengkap dan tadi Mas MB, terima kasih saya sudah dinobakan ya. Jadi Melayu itu. Terima kasih dan semua saja yang banyak sahabat-sahabat yang ikut hadir datang di sini, baik Jakarta, luar Jakarta, datang Rosid di belakang sana, Bang Pohan, semua saja yang mohon izin tidak diabsen semua satu-satu. Dan tadi saya ke depan terima dari Mas Bapak MB Senior. Jadi saya ingat dulu almarhum Pak Arifin Senior itu aktif di teater muslim. Teater muslim itu di Jogja. Nah latihannya itu di garasi rumah. Jadi garasi rumah kami di Taman Iwono itu tempat latihan teater muslim. Semua yang terlibat teater muslim pasti tahu persis, termasuk almarhum Pak Arifin Senior, Petrus Sujono, kemudian yang main jadi Pak Harto di istilah itu kan Pak Amroso, Kak Kamsi, kemudian Muhammad Diponegoro, mereka yang banyak pada waktu itu menjadi sebuah kekuatan bidang seni budaya menghadapi lekra waktu itu. Karena pada waktu itu kekuatan lekra kuat, lalu ada counternya pada waktu itu semua. Alhamdulillah kita bisa tersambungkan kembali semua dalam sebuah kegiatan budaya di bulan bahasa, di bulan persatuan. Jadi sekalian, kalau boleh saya mulai berefleksi atas apa yang sedang kita jalani sama-sama ini. Kalau lihat tadi kalimatnya
ke hulu mencari akar, ke hilir ikuti aliran air, ke Melayu kita belajar bahasa Indonesia yang terlahir. Boleh tepuk tangan buat yang membuat kalimat berirama ini. Dan ini adalah sebuah kekuatan tersendiri ketika bahasa yang kita gunakan ini sebagai sebuah wujud kreativitas. 5 kali 6, 8 kali 7 dihitung di mana saja hasilnya sama. Dan pelajaran matematika di seluruh dunia sama pasti. Tapi begitu menuliskan 2 kalimat yang berirama, maka 2 orang berjejer akan mengeluarkan 2 kalimat yang berbeda. Itulah kreativitas. Itulah proposal. Tidak mungkin ada kalimat yang sama. Dan kalau kita mengucapkan yang sama, hampir pasti imitasi. Saya pernah di satu kelas, coba tolong buatkan 2 kalimat berirama. Ada yang berkreasi, ada yang berimitasi. Yang berimitasi apa? Berakit-rakit dulu, benar-benar. Jadi imitasi ini. Walaupun dia berirama, tapi sesungguhnya dia imitasi. Nah, banyak sekali sekarang usaha menumbuhkan kreativitas ternyata semata-mata untuk menumbuhkan imitasi. Kita harus membalikan ini sebagai penumbuhan kreativitas. Maka itu kalau diberikan selembar kertas, kalau seorang pelukis dikasih selembar kertas, dia akan menggambar apa saja. Tapi karena kita sudah rame-rame dibiasakan untuk menggambar 2 buah gunung dengan tengahnya ada matahari dan jalan di tengahnya, maka menggambar pun menjadi proses imitasi, bukan menjadi proses kreasi. Nah, saya rasa kita sudah mulai kembali mendorong agar proses kreasi itu berjalan kembali. Nah, dalam konteks itulah kita berkumpul 95 tahun sesudah Sumpah Pemuda, dan 2 hari lagi kita akan merayakan 95 tahun itu. Kita semua hafal teksnya. 1 tanah air, 1 bangsa, dan masih banyak juga yang menyebut 1 bahasa. Padahal tidak. Yang ada adalah 1 bahasa persatuan. Kita tidak pernah mengatakan 1 bahasa. Yang adalah 1 bahasa persatuan. Jadi 1 bahasa persatuan itu bukan 1 bahasa, tapi 1 bahasa yang mempersatukan. Dan ketika kita bicara 1 bahasa persatuan, kita sering menganggap ini sebagai sesuatu yang otomatis ada dan ya sudah kita anggap biasa saja. Seakan-akan bukan sesuatu yang luar biasa. Dan kita reflektif sedikit nih. Di kepulauan ini ada lebih dari 6.000 pulau yang berpenduduk. Di kepulauan ini ada lebih dari 700 bahasa, bukan hanya dialek. Dan kemudian kita punya 1 bahasa persatuan. Di mana di Jakarta yang kita sering merasakan itu? Ini refleksi saya. Saya dulu sering ke Taman Mini. Belum tugas di pemerintahan, suka ajak anak-anak ke Taman Mini biar dia lihat Indonesia ini. Masih kecil-kecil anak-anak itu. Saya sering merasakan ketika ke Taman Mini itu, selesai jalan-jalan, kita mampir di warung-warung di pinggir, bukan di pinggir, kan banyak kios-kiosnya di situ. Ada macam-macam lah itu makanan-makanan. Jadi saya ajak anak-anak ke situ. Pada saat kita duduk di situ, disitulah kita merasakan sebuah keunikan yang luar biasa. Setiap meja-meja itu, pengunjungnya itu dari berbagai wilayah Indonesia, dan semua pada ngomong bahasa daerah masing-masing. Misalnya, yang dari Jawa Tengah ngomong bahasa Jawa, yang dari Sunda bahasa Sunda, yang dari Bugis bahasa Bugis, itu di mejanya masing-masing. Karena kalau Taman Mini itu biasanya rombongan daerah banyak sekali di situ. Tapi ketika mereka pesan menu, mereka semua berbicara dalam bahasa Indonesia. Sederhana sekali, ngobrol bahasa Indonesia, begitu, dan pindah-pindah itu bahasa daerah, bahasa Indonesia, bahasa daerah, bahasa Indonesia. Lalu kita ke DPR kita, di DPR kita ini semua bicara bahasa Indonesia. Coba bayangkan
apabila kita tidak menyepakati bahasa persatuan. Apa yang terjadi di DPR kita hari ini? Kita akan menemukan ruang DPR itu di belakangnya penuh dengan penerjemah. Seperti hari ini di Uni Eropa. Uni Eropa membentuk satu federasi, ada 27 anggotanya, dan apa bahasa resminya? Bahasa resminya ada 24 bahasa resmi. Itu artinya kita pidato begini, masing-masing pakai headset, di belakangnya pakai penerjemah, semua dokumen diterjemahkan dalam 24 bahasa. Menyepakati satu bahasa persatuan aja gak bisa. Bagaimana mungkin punya angkatan bersenjata yang kuat? Karena komandan dan pasukan pakai penerjemah. Mungkin. Lalu kita mengalami juga situasi di mana ada friksi, ada konflik, bahkan sampai konflik antar suku, antar etnis. Kita mengalami kan? Apa yang menarik? Ketika semua pihak duduk di meja untuk berunding, mereka tidak memerlukan penerjemah untuk berundingkan. Betul-betul sekeras apapun tidak perlu penerjemah. Bisa pakai bahasa bersama. Dan yang unik, saya pernah lihat rekamannya di Papua. Ada pertemuan orang-orang di Papua yang berbicara tentang merdeka. Ketika mereka berkumpul, pakainya bahasa Indonesia pula. Antar kelompok di Papua. Betapa bahasa kita ini menjadi bahasa pemersatu. Dan ketika kita berada di dalam suasana kegiatan tanpa penerjemah, aktivitas itu menjadi, interaksi itu menjadi efisien, kepercayaan mudah dibangun, saling pengertian mudah terbangun, perasaan kebersamaan mudah terbangun. Ketika kita berinteraksi tanpa penerjemah. Ini pengalaman saya pribadi ketika harus melakukan pertemuan bilateral dengan negara-negara lain. Itu kalau pertemuan bilateral itu kasih waktunya paling 30 menit. 30 menit. Ketika pakai penerjemah itu efektif tinggal 10 menit, 15 menit. Karena setiap kali kita ngomong diterjemahkan. Tapi begitu tanpa penerjemah, 30 menit itu terpakai utuh. 30 menit. Coba bayangkan. Sesuatu yang senang. Pesan apa yang saya ingin sampaikan di sini? Bahwa menyepakati satu bahasa bersama, satu bahasa persatuan yang itu disepakati 95 tahun yang lalu, itu adalah terobosan terbesar yang membuat Indonesia memiliki rasa persatuan seperti sekarang. Karena terobosan itulah yang membuat kita hari ini bisa duduk bersama tanpa beban apapun, dan kita bisa gonta-ganti bahasa Jawa, bahasa Indonesia, bahasa Sunda, bahasa Indonesia tanpa ada beban, bahasa Manado, bahasa Indonesia tanpa ada beban. Tidak ada sedikit pun perasaan ada masalah terkait dengan mana yang ditonjolkan, ada. Dan kemampuan untuk menjadikan bahasa persatuan itu sebagai sebuah kesepakatan itu saya rasa dahsyat. Nah, yang menarik, bahasa yang dipilih oleh Kongres Pemuda itu, ya kita semua tahu, bukan bahasa yang secara jumlah pengguna paling banyak. Secara jumlah pengguna pasti bahasa Jawa, nomor 2 bahasa Sunda. Tapi tokoh-tokoh yang hadir menyepakati menggunakan bahasa Melayu, dan ini adalah kontribusi terbesar dalam masyarakat Indonesia, bagaimana Melayu menjadi perekat. Kalau disebut itu lemnya kebangsaan kita. Lemnya apa? Lemnya itu adalah bahasa persatuan, dan itu adalah bahasa Melayu yang kemudian kita sebut menjadi bahasa Indonesia. Jadi ketika diputuskan, saya kadang-kadang membayangkan kalau utusan John Java pulang ke kampungnya, terus ditanya di kampungnya, Mas, dia ceritanya kok orang milih bahasa Jawa, gimana itu jawabnya coba? Kok panjenengan tidak mengusahakan bahasa kita menjadi bahasa persatuan? Yang pulang ke Sunda kira-kira begitu. Disitulah menurut saya kita menemukan anak-anak muda yang mampu membaca tantangan
tantangan zaman ke depan dan menomorduakan sekedar memperjuangkan apa yang menjadi latar belakangnya, tapi justru berpikir tentang bagaimana Indonesia ke depan yang bisa utuh, yang bisa solid dengan menyepakati bahasa yang memberikan perasaan kesetaraan. Kata kunci barangkali dalam bahasa Melayu ini adalah kata kesetaraan, karena di dalam bahasa-bahasa yang lain itu ada stratifikasi yang kenyataannya memang begitu, tapi di dalam bahasa Melayu perasaan kesetaraan ini ada. Dan yang menarik, ini menjadi salah satu indikasi seseorang disebut menjadi Indonesia ketika dia bisa berbicara bahasa Indonesia di masa itu. Saya pernah bercerita, ngobrol dengan beberapa orang anggota keluarga Pak Sultan Takdir Ali Sabana, lalu ngobrol-ngobrol kanan kiri, lalu mereka cerita dulu Pak Sultan Takdir itu tahun 30-an dan generasinya itu di sekitar Senen itu membuka kursus apa? Kursus bahasa Indonesia. Karena orang-orang dari mana-mana datang ke Jakarta untuk belajar bahasa Indonesia, karena dengan bicara bahasa Indonesia dia menjadi Indonesia. Indonesia itu merdeka. Indonesia masih gagasan. Dan yang ada adalah bahasa-bahasa daerah semua. Tapi kemudian orang belajar bahasa Indonesia. Nah, ini adalah contoh, sekalian, bagaimana Republik ini sesungguhnya, bangsa ini itu dibangun dengan gagasan. Anak-anak muda punya gagasan sebuah bangsa, semua gagasan sebuah tanah air, lalu dia memunculkan jalan mempersatukannya, namanya bahasa persatuan. Dan semua orang berbondong-bondong menjadi bagian dari itu dengan cara bisa berbahasa Indonesia. Dan tanpa kehilangan bahasa daerahnya, tanpa kehilangan bahasa asalnya. Dan sekarang dengan adanya bahasa ini, maka tidak perlu lagi kita khawatir yang disebut sebagai hilang dalam penerjemahan. Kita punya kesepakatan ketika diterjemahkan kalimatnya belum tentu setara, belum tentu sama. Dan hari ini kita punya kemampuan untuk bisa mendapatkan cerita dari tanah Papua, cerita dari Aceh, cerita dari Riau, cerita dari Arakan, cerita-cerita daerah dalam bahasa Indonesia yang membuat kita punya pemahaman yang lebih baik tentang bangsa kita sendiri. Jadi bahasa Indonesia ini benar-benar menjadi simbol persatuan, simbol kesamaan, simbol perasaan kesetaraan. Bahkan saya menemukan di beberapa kasus, kami waktu itu mengirimkan guru-guru ke pelosok tanah air lewat program Indonesia Mengajar. Itu ada beberapa kabupaten yang dalam satu kabupaten ada 2 dan 3 bahasa dalam satu kabupaten. Dan kalau saja mereka tidak memiliki bahasa Indonesia, bisa dibayangkan ini proses pengajaran milih pakai bahasa yang mana di kabupaten itu. Karena kenyataannya ada 2-3 bahasa dalam kabupaten itu. Ini sebuah terobosan yang tadi saya katakan tidak boleh kita anggap sebagai enteng, sepele. Karena itu kalau kita membicarakan Sumpah Pemuda, berbicara tentang persatuan, maka kata kuncinya adalah bahasa Indonesia. Dan bahasa Indonesia inilah yang kemudian kita harus sampaikan lagi-lagi. Terima kasih karena Melayu telah menghasilkan sebuah bahasa yang kita rasakan sebagai pemikat. Lalu kita menyadari bahasa Melayu itu indah, tapi karena indah juga cenderung gemulai, cenderung melambai, cenderung penuh dengan nuansa lembut, nuansa makna. Lalu kita ketemu tahun 40-an orang kayak Khairil Anwar yang membuat bahasa Indonesia jadi berotot, bahasa sebagai berurat, karena dia pilih diksi-diksi yang kokoh, diksi-diksi yang menggugah. Dan itu sesuatu yang baru menurut saya. Itu kontribusi Khairil Anwar yang luar biasa
membuat bahasa kita menjadi bahasa yang punya tenaga, bahasa yang punya otot berurat, dan kemudian bahasa kita itu tumbuh berkembang. Sastrawan, penyair, wartawan itu memperkaya bahasa kita. Nah, sekarang pertanyaannya kemudian sudah 95 tahun kita sepakati, bagaimana situasi hari ini dan ke depan? Apakah bahasa Indonesia kita akan tetap seperti ini saja? Kita harus membuat bahasa Indonesia ini menjadi bahasa yang populer, bahasa yang menarik di dunia, bahasa yang orang dunia itu akan melihatnya sebagai salah satu bahasa yang luar biasa, digunakan oleh penduduk negara keempat terbesar di dunia. Jadi kalau kita bicara tentang bahasa, ya kita salah satu pengguna bahasa terbesar di dunia adalah bahasa Indonesia karena jumlah penduduk kita. Nah, ini PR tersendiri. Saya melihat untuk ini kita harus melakukan dua hal. Satu, introspeksi, kenapa kita belum seperti itu. Yang kedua, refleksi apa yang harus kita kerjakan ke depan. Nah, yang terkait introspeksi, ini kami cek kemarin di KBBI edisi kelima. Jumlah lema bahasa Indonesia hari ini itu 110.000. Ini pun sebagian adalah penambahan di beberapa tahun terakhir ini. Saat kami dapat amanat sebagai Mendikbud, saya coba refleksikan. Kemarin saya cari lagi datanya. Waktu itu saya sampaikan ini di pertemuan tokoh-tokoh adat se-Indonesia tahun 2015-an. Apa catatannya? Ini saya ketemu. Di tahun 53, kamus bahasa Indonesia pertama itu ada 23.000 kosakata. Tahun 53. Tahun 76, ini 23 tahun kemudian, jumlah kosakatanya menjadi 24.000. Lumayan tambah 1.000. Dalam 23 tahun tambahnya 1.000. Lalu tahun 88, jadi 12 tahun kemudian melonjak menjadi 62.000. Lalu melonjak menjadi 82.000, dan di edisi keempat KBBI itu menjadi 91.000. Jadi pada saat saya bertugas mulai itu angkanya 91.000. Pada saat itu kami sampaikan, bagaimana kita mau bertanding di tingkat global kalau kosakata kita itu 91.000, dan 91.000 itu dari tahun 53 sampai tahun 2014. Itu terlambat kita. Sebagai perbandingan, bahasa Jepang itu kosakatanya 250.000, bahasa Jerman 350.000 kosakatanya, bahasa Mandarin 500.000, bahasa Inggris 1 juta, dengan penambahan kosakata per tahun 7.000 kata. Ya, adopsi dari mana-mana. Dari bahasa Indonesia diadopsi kampung, amok, diadopsi semua. 7.000 kata per tahun ditambah. Dan bahasa Arab, 12 juta kosakata. Coba ini, kita 90-an, ya sekarang kita udah 110, ini 250. Jadi ketika kita berbicara menempatkan bahasa Indonesia di dalam percaturan global, itu kita harus menambah lema kita, menambah kosakata kita. Tidak cukup hanya dengan 90.000, lalu kita 110.000, kita bilang pada dunia, mari kita tawarkan ini sebagai bahasa internasional. Harus kita perkaya. Ini introspeksinya. Dari mana memperkayanya? Nah, di sini kehebatan Indonesia. Kita punya lebih dari 700 bahasa lokal. Bila bahasa lokal itu terus-menerus diperkaya, maka kita akan punya spektrum diksi yang lengkap. Saya beri contoh, dalam bahasa Arab untuk mengatakan cinta itu ada 23 kata. Bahasa Sunda, kalau kita bilang jatuh, ada lebih dari 20 kata jatuh itu. Tergantung arah jatuhnya, sebab jatuhnya, betul kan? Kedalaman jatuhnya. Itu bahasa Jawa juga begitu. Bahasa Jawa kalau jatuh apa lagi dulu? Kecubuk,
Baru bilang ke Celungkup udah tahu arahnya kemana tuh kalau ke Celungkup? Ke depan. Betul kan? Ke Cengkang, arahnya mana? Pasti belakang, nggak mungkin ke Cengkang, ke depan. Tapi kalau kita pakai bahasa Indonesia, kita harus mengatakan jatuh ke depan. Kalau pakai bahasa Indonesia harus bilang jatuh ke belakang. Kekayaan di dalam bahasa daerah ini yang menurut hemat kami sekarang harus kita dorong untuk masuk ke dalam bahasa Indonesia. Jadi kira-kira kalau nanti kita dapat amanah melakukan perubahan, maka salah satu perubahannya adalah memperkaya bahasa Indonesia sehingga menjadi bahasa yang punya daya jelas yang dahsyat karena diksinya terus berkembang. Saya pernah merasakan itu ketika saya tugas waktu saya kuliah ini, waktu saya kuliah di Jogja, saya ngajar pelayan toko satpam di Jogja. Waktu itu belajar bahasa Inggris karena mereka banyak turis di situ. Kebetulan kami beberapa mahasiswa itu volunteer untuk ngajari mereka bahasa Inggris. Tapi apa yang menarik ketika itu ada yang tanya sama saya satpamnya, makanya saya nggak lupa dengan pertanyaan dia. Mas, bahasa Inggrisnya unyeng-unyeng apa mas? Saya itu, tapi sekarang nggak lupa pertanyaan dia. Lalu dalam hati saya, bahasa Indonesia apa yang unyeng-unyeng itu? Jangankan bahasa Inggris, bahasa Indonesia yang unyeng-unyeng. Coba, apa coba unyeng-unyeng itu? Nah kita dikunci di pikiran kita dengan kalimat apa? Menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Itu yang membuat bahasa Indonesia tidak berkembang. Karena kita takut menambah kosakata, dianggap tidak baik dan tidak benar. Loh, bahasa itu kesepakatan. Ini kita sebut sebagai pensil kesepakatan kita. Kalau kita mau sebut ini odol, boleh tidak? Boleh. Kalau kita semua sepakat namanya odol. Ini kesepakatan, bukan kebenaran. Ini kesepakatan. Kalau kita sepakat untuk menyebut ini podium, boleh. Tapi kalau dulu orang tua kita pada sepakat namanya kursi, ya sebut ini kursi sekarang. Bahasa itu kesepakatan. Nah menurut saya ini harus dibongkar. Janganlah takut dengan istilah baik dan benar, tapi tumbuhkan perkaya dengan kesepakatan bahasa Indonesia supaya jumlah itu bertambah. Lalu kita semua yang pegang mikrofon ini, yang pegang pena ini, yang pegang keyboard harus memperkaya diksi yang digunakan. Ketika kami bertugas di Jakarta, salah satu program yang kita kerjakan adalah meminta kepada semua untuk menggunakan istilah Indonesia bagi terminologi yang menggunakan bahasa Inggris untuk perkotaan. MRT itu apa? Mass Rapid Transit. Apa bahasa Indonesianya? Moda Raya Terpadu. Sekarang namanya itu Moda Raya Terpadu. Kemudian keretanya namanya apa? Ratangga. Bapak Ibu kalau namanya Ratangga itu. Dan itu adalah bikinan kita, didaftarkan ke Kemdikbud, ke Badan Bahasa. Lalu sistem transportasi, Jaklingko namanya. Jaklingko itu mana? Lingko dari kosakata dari Manggarai. Yang kemudian sistem persawahan, distribusi air yang bentuknya seperti laba-laba, jari laba-laba. Dan itu namanya lingko. Dan sistem transportasi di Jakarta seperti laba-laba, jadi kasih nama Jaklingko, Jakarta Lingko. Kita ingin, dan itu proses pergantian itu nggak mudah, karena kita sudah terbiasa menggunakan terminologi bahasa asing kita. Bahkan, tsunami, Bapak Ibu. Tsunami itu bahasa dari mana? Kata tsunami, Jepang lah. Di Aceh ada museum tsunami. Pertanyaannya, ada nggak kata itu dari bahasa Aceh? Ada, namanya semong. Bagaimana di Aceh kita membuat sebuah museum meminjam bahasa Jepang sebagai museum peristiwa di 2004 yang sebenarnya kita bisa sebut istilahnya Museum Smong Indonesia.
hanya daerah yang pernah merasakan smog yang akan menyebut smog. Ya daerah lain nggak punya kosakata itu karena dia tidak punya pengalaman atas peristiwa itu smog, bukan tsunami. Nah, kami melihat ini perlu kita dorong sama-sama, para penulis, para tokoh politik, para wartawan, orang-orang yang pada pegang mikrofon itu memperkaya bahasa Indonesia dengan kalimat-kalimat yang membuat orang bertanya, ini apa ini? Di era Kiwari ini gawai menjadi kebutuhan pokok. Kiwari apa? Bahasa Sunda gitu. Kiwari apa? Sekarang era kontemporer ini, era kontemporer itu kalau bahasa Sunda namanya kiwari. Jadi kita nggak perlu mengatakan di era kontemporer gadget kebutuhan pokok. Bukan. Di era kiwari ini gawai menjadi kebutuhan. Nah ini menurut saya kita harus dorong terus salah satu usaha. Di sisi lain kita reflektif ke depan. Ini hari ini saya dengan usulan dari Mbak Oki Madasari dalam kongres atau seminar ini. Nanti Armada bisa cerita Mbak Oki. Saya lihat ininya apa note-nya Oki tadi. Mbak Oki apa yang dikatakan? Dia mengatakan ada beberapa strategi membuat bahasa Indonesia menjadi global. Ini saya kutip aja di sini. Ini bukan dari saya ini, tapi idenya menarik. Promosi bahasa Indonesia melalui karya seni, musik, penerjemahan sastra, yang ini akan membuat bahasa Indonesia expose internasional. Dan kalau mau menerjemahkan, ambil bahasa yang penetrasinya kuat. Kalau penetrasi global, maka gunakan bahasa Jerman. Terjemahkan ke bahasa Jerman itu akan bergulir jauh lebih cepat daripada bahasa Inggris. Karena itulah bahasa literatur masuk bahasa Jerman. Kemudian ini contoh. Kemudian pengajaran bahasa Indonesia pada penutur asing, pusat-pusat studi yang sudah di luar negeri. Kemudian tidak kalah menarik nih, mengajak pelajar-pelajar asing datang ke Indonesia, tinggal di Indonesia, menjadi duta, dan kalau pulang sampai kapanpun mereka bisa berbicara bahasa Indonesia. Ini kita harus dorong lebih jauh. Dan ada usulan menarik, mengembalikan peraturan kewajiban bertutur bahasa Indonesia bagi semua orang asing yang bekerja di Indonesia. Sehingga kalau Anda bekerja di sini, Anda harus bisa berbicara bahasa Indonesia. Belajar harus. Dan ini memperkaya mereka juga. Kalau mereka datang kemana saja bisa pakai bahasa Indonesia. Walaupun sekarang kita punya gawai yang bisa menerjemahkan. Kita kemana saja bisa pakai alat penerjemah ini yang kemudian bisa menerjemah. Tapi menurut saya ini usulan yang disampaikan Pak Oki ini menarik. Ini sejalan dengan apa yang kita cita-citakan. Jadi satu sisi kita memperkaya bahasa Indonesia, di sisi lain kita menjangkau audiens yang lebih luas. Sehingga kita memperingati momen Sumpah Pemuda ini bukan hanya dengan menengok ke belakang, mensyukuri kehebatan para pemuda masa itu, mengagumi mereka, tapi yang tidak kalah penting adalah kita menengok ke depan dan melihat apa yang bisa kita lakukan agar bekal bahasa Indonesia ini menjadi bahasa yang makin punya daya jelas, makin punya daya jangkau, dan membuat kita semua sebagai penuturnya makin bangga menggunakan bahasa Indonesia. Itu PR yang kita miliki hari ini. Dan saya bersyukur malam hari ini menjadi salah satu pegangan bagi kita, karena kita ingin persatuan yang kita miliki ini benar-benar kita bisa rawat ke depan, dan bahasa ini menjadi luar biasa bagi khususnya masyarakat Melayu. Sampai kapanpun, dan Indonesia umurnya infinite, umurnya itu tidak. Nah ini salah satu harus cari kosakatanya nih, infinite. Infinite apa itu? Tak terbatas. Tak terbatas. Sesuatu yang tanpa ujung. Infinite. Abadi, langgeng. Itu membutuhkan, atau bukan yang bahasa Indonesia langgeng, Indonesia langgeng, itu akan punya catatan kontribusi yang luar biasa dari masyarakat Melayu.
kreativitasnya harus ditumbuhkan. Dan saya melihat ruang itu yang harus diberikan sekarang. Kita bersyukur anak-anak muda kita banyak menggunakan teks. Dan ketika anak muda menggunakan teks dengan bahasanya, jangan dihukum. Jangan dihukum sebagai melanggar. Jangan dihukum sebagai tidak sesuai dengan pakem. Biarkan mereka menggunakan idenya, kreativitasnya dalam berbahasa. Walaupun kita yang lebih senior kadang-kadang terheran-heran dengan pilihan-pilihan diksinya, tapi ini bukan lebay, ini adalah satu contoh ungkapan generasi baru yang harus kita beri ruang, kita beri tempat. Saya ingin sampaikan sekali lagi terima kasih. Terima kasih telah menyelenggarakan forum kebudayaan yang penting ini. Terima kasih telah memberikan ruang kepada para seniman. Dan saya sampai apresiasi atas apa yang sudah dipaparkan di sini, lukisan-lukisan yang luar biasa yang itu adalah ekspresi seni budaya. Saya ingin sampaikan terus-meneruslah kita melakukan terobosan. Terus-meneruslah kita berani membuat inovasi. Karena inovasi-inovasi itu yang membuat seni budaya kita terus menjadi relevan di tiap zaman. Sekali lagi tepuk tangan, terima kasih untuk semua yang terlibat dalam kegiatan ini. Semoga makin sukses dan tidak lama lagi saya mohon izin dipamitkan supaya badannya bisa berada di tempat lain juga. Walaupun pikirannya masih rasanya seperti di sini terus, gitu ya. Terima kasih buat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutannya Bapak Anies. Bapak Anies, kami mohon cepat dibuka karena kita akan ada pembicaraan simbolis. Kami mohon kehadirannya atas panggung Bapak Sohib Oya Reza. Kami mohon dengan segera Bapak Sohib, silakan. Dan kami mohon didampingi oleh Bapak Andi Pravidia dan Bapak Bambang Tejo untuk atas panggung. Didampingi oleh Bapak Andi Pravidia dan Bapak Bambang Tejo yang menyerahkan hasil karyanya adalah seorang Bapak Sohib Oya Reza. Sama-sama, boleh Bapak pegang? Ya, silakan. Ya, disaksikan ke depan Bapak, fotonya boleh? Ya, salah satu hasil anak bangsa yang luar biasa berupa sebuah sketsa berwajah Bapak Anies Rashid Baswedan. Setelah itu kami mohon siap-siap seluruh panitia, ya, kita foto bersama dengan Bapak Anies Rashid Baswedan. Oke, kami persilakan seluruh panitia, ya. Ya. Boleh lewat belakang semuanya, bagi posisi kiri kanan seluruh panitia naik, boleh. Seluruh panitia bercepat, kita naik. Dua baris di depan. Yuk. Semua panitia. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Anies Rashid Baswedan yang sudah hadir bersama kita. Ya, silakan mungkin teman-teman yang ingin bersalam sambil Bapak Anies menyampaikan acara Akhlak Muslim, insya Allah nasionalis. Terima kasih sekali lagi kepada Bapak Anies Rashid Baswedan atas waktu dan hormatnya. Kepada seluruh undangan mungkin ingin bersalaman sambil Bapak Anies meninggalkan tempat dan persilakan. Dan kami himbau kepada seluruh undangan yang ingin sholat maghrib, kami persilakan. Setelah sholat maghrib kita akan melanjuti acara selanjutnya bersama dengan Bapak Gus Muhaimin Iskandar. Ya.
Sutarji Hazim Bahri kami persilakan. Pakai harmonika, Pak. Ya, boleh dibantu Pak Seno sampai ke ini. Harmonikanya lupa dibawa kayaknya nih. Ya. Ngeblus kita. Sama-sama kita dengarkan puisi yang akan disampaikan oleh Bapak Sutarji Hazim Bahri. Halo. Summertime and the living is easy. Paris is a champion and the cotton is hard. Oh, your lady's rich and your mama is good looking, baby. So hush, pretty baby, don't you cry. Sengaja menjadikan itu supaya saya ada suara. Tes kes. Sekarang saya akan baca surat saja. Tanah air mata. Hiduplah bangsaku, tanahku, negeriku. Hiduplah Indonesia Raya. Tanah air mata, tanah tumpah dukaku, mata air mata kami, air mata tanah air kami. Di sinilah kami berdiri menyanyikan air mata kami. Di balik etalase gembur, di balik etalase megah gedung-gedungmu, kami coba simpan perih kami. Di balik etalase megah gedung-gedungmu, kami coba sembunyikan derita kami. Kami coba simpan nestapa, kami coba kuburkan duka lara, tapi perih tak bisa sembunyi, ia menembak kemana-mana. Bumi memang tak sebatas pandang dan udara luas menunggu. Namun kalian takkan bisa meninggi. Kemanapun melangkah, kalian pijat air mata kami. Kemanapun terbang, kalian kan hinggap di air mata kami. Kemanapun kalian berlayar, kalian arungi air mata kami. Kalian sudah terkepung, takkan bisa mengelak, takkan bisa kemana pergi. Ayo menyerahlah pada kedalaman air mata kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Sutarji Hazim Bahri yang sudah menyampaikan kepada kita puisi yang begitu indah. Selanjutnya sama-sama kita dengarkan sambutan yang akan disampaikan oleh Bapak Bambang Asrini. Kepada beliau kami persilakan. Boleh tepuk tangan yang meriahnya. Kita sambut Bapak Bambang Asrini sebagai sambutan dari kurator. Salam Merdesa Art Space. Merdesa, adil, makmur, beradab. Berdasarkan amandemen Undang-Undang Dasar tahun 2002 secara legal formal Indonesia bubar. Tahun 2025 Indonesia bubar secara de facto menuju kejayaan Indochina Raya. Jiwaku merdeka mensemesta alam, ragaku merdesa mengisi kemerdekaan.